إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين والشهداء والفقهاء والعلماء من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة وسيدنا وأبي وأمي وإلى حضرة وسيدنا سيدنا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ إمام حسن السديلي رضي الله عنه ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ أحمد البيداوي رضي الله عنه أن الله عند درجات الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدين والآخرة شأنهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بشر المهاجرين في سبيله بالجنة التي فيها نعيم مقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syabina wa maulana Muhammadin afdalas salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi alladhina tadaw ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amin ya Rabb. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para sepuh lan bini sepuh, pengurus takmir Masjid Al-Hafidh yang saya muliakan, dan seluruh tamu undangan, pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih ditakdir oleh Allah kumpul di masjid dalam rangka thalabul ilmi. Inilah pilihan Allah di pagi hari ini. Manusia-manusia pengunjung taman surga. Saya tadi masuk masjid, subuhnya luar biasa. Jamaahnya sampai 3 shaf penuh. Tidak semua orang bisa dan mau untuk sholat subuh berjamaah. Sekali-kali lagi kami ulang-ulang bahwa orang yang sholat subuh berjamaah akan dilindungi oleh Allah langsung tanpa perantara. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, Rasulullah dawuh sapa sing sholat subuh berjamaah akan dilindungi oleh Allah sampai malam hari. Siapa yang sholat isya berjamaah akan dilindungi Allah sampai pagi hari. Subuh isya. 2 sholat ini berat. Isya niku lek mboten langsung jamaah waktunya, ditunda-tunda, kadang ya bablas. Walaupun interval waktunya panjang. Makanya ada waktu-waktu mustajabah. Kapan? Sebelum subuh dan sesudah subuh. Ini waktu mustajabah. Sebelum subuh tadarru' qubaila subhi. Orang-orang soleh itu rata-rata bangun jam 2, jam 3 sampai subuh. Dilanjut sampai waktu duha. Abot. Saya kadang-kadang itu pernah cerita dengan orang-orang yang ulama-ulama besar itu. Rata-rata itu 2, jam 2, setengah 3 itu sudah sujud kepada Allah. Sampai dilanjut. Nah ini. Ba'da subuh sampai waktu melek. Yang ketiga, sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Makanya orang-orang soleh itu ada amalan-amalan khusus. Sadurunge subuh apa sing diwaca, bar subuh apa sing diwaca, sadurunge maghrib apa sing diamalne setelah maghrib. Nah itu. Makanya kalau maghrib sampai isya dilanjut isya berjamaah, wah itu top. Para hadirin kang kula muliakan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tidak terasa sudah masuk tahun baru Islam 1448 Hijriah. Gak kerasa. Umur awak dhewe iki makin lama semakin tua. Terus
tidak makin muda, semangat muda boleh, tapi umur nih berjalan terus. Nah, bertambahnya usia, dengan bertambahnya tahun baru Islam. Nah ini, mari kita selalu introspeksi diri. Waktu malam siji suro niku, kalau orang dulu-dulu, orang-orang zaman dulu itu macam-macam. Ono sing adus kungkung, umbah keris. Saya menangi. Orang yang mandinya setahun sekali itu saya menangi. Rambutnya sampai gimbal. Malam siji suro buru adus. Wallahu akbar. Niru Sunan Kalijaga mungkin. Tapi gimbal sampai. Ya Allah. Nah, kalau mereka itu ngumbah keris itu bagus ya. Yang paling penting itu ngumbah hati. Nah ini, nyuci hati ini. Introspeksi dalam bahasa agama adalah muhasabah. Introspeksi diri. Yang alim, yang jahil, yang pangkat, yang melarat, sama aja. Tumeh alim, nggak bisa. Orang alim itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat. Makanya dawuhe para kiai-kiai sepuh niku nggih, wong sing bener niku siji ilmu diamalne. Banyak tapi nggak diamalkan. Nah ini pertanggungjawabannya besar. Makanya kiai-kiai besar zaman dulu itu kalau ngaji dalilnya masuk oke, siji loro. Besok lagi. Sebab kalau dikebleki terus, keblek gak diamalno, lah iki. Diamalkan. Dan orang-orang yang dekat kepada Allah selalu khauf, takut kepada Allah. Nah, disitulah Allah akan memilih orang-orang pilihan kekasihnya. Maka muhasabah itu penting setiap saat, tidak harus nunggu tahun baru, lebih-lebih tahun baru. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala anhu, disebutkan orang itu kalau sering introspeksi, muhasabah, satu, kata beliau, orang itu akan tahu aibnya sendiri-sendiri, kekurangannya sendiri-sendiri. Selama ini manusia tidak pandai mengenal aibnya. Lek delok salai wong, pinter. Wah, si ini begini, si A begini, si C begini. Tahukah kalau kita ini penuh aib? Kurangnya ini tahu enggak? Antara hubungan kita kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Dalam hal ibadah kita boleh iri kepada orang-orang yang ahli ibadah. Hebat ibadahnya Pak itu. Piye carane supaya bisa? Itu boleh iri. Lek bab donya ndelok mengisor ben ora kelilipen. Kok lihat ke atas terus kelilipen. Kalau ndelok mengisor lihat ke bawah, pasti hatinya bunyi, alhamdulillah, awak dhewe sik syukur iso numpak pit sepeda ku mlaku wis alhamdulillah. Syukurnya meningkat. Tapi kalau lihatnya ke atas terus, waduh, kelilipan, gak nak syukuri dan Gusti Allah. Tapi orang itu kalau selalu ke atas saja, itu syukurnya tidak kelihatan. Isinya apa? Kurang. Uang itu lah tiga ikpiro, tetap kurang. Wong sifatnya tamak. Nusa itu coba
Coba iku dhisik kene aku, coba iku. Nah, itu berangan-angan. Ini rusaknya manusia. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun, kata Allah. Biarkan mereka makan, bersenang-senang, dibuai angan-angan, rasakan akibatnya dari itu semua. Itu yang menyebabkan manusia lupa akan kematian. Wong niku lek ngangen-ngangen, coba dhisik kena aku yo. Coba dhisik nah itu ngangen-ngangen terus. Wis gak ono syukure. Semua proses yang terjadi di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita ini ada di tempat ini. Wong aku kadang-kadang tempat jiwi itu gak sengaja lu ketemu nang kene. Wis ono tulisan ini. Cuman kita ini diikhtiarkan untuk niat baik, berbuat baik, niat baik itu ditulis sudah oleh Allah. Belum lagi diamalkan. Itu Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya uang ini uripe ngangen-ngangen tok. Coba dhisik ngene ya, coba. Coba aku ngene, coba ini. Itu sing gare lali mati. Wong niku lek lali mati, waduh. Kon ibadah ni abot kaya ya urip itu terus. Makanya Imam Al-Qurtubi itu dawuh dalam kitab At-Tadhkirah. Orang itu kalau selalu mengingat kematian akan diberi manfaat 3 hal. Kereta akan berangkat. Jam 5. Jadi akan memberikan 3 manfaat. Pertama, orang yang selalu mengingat kematian itu akan diringankan ibadahnya oleh Allah. Wong niku eling mati, ibadah niku enteng, diringankan oleh Allah. Makanya kalau ada tetangga handai tolan meninggal dunia, itu takziah. Wong jenenge takziah nyelawat niku loro. Siji nyolati, loro nganter nang kuburan. Itu penting. Mun saiki nyolati ora, nganter nang kuburan ya ora. Ini gak nyolati, gak takziah jenenge. Jagongan. Karena di sini ada pelajaran yang penting. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelang wafat, sahabat itu dikumpulkan dan Rasul bersabda, besok aku gak ono, kata Rasulullah. Kalian semua akan aku tinggali 2 guru. 1 guru yang pandai bicara, 2 guru yang gak bisa bicara. Bisu. Sahabat bingung. Sinten niku ya Rasulullah? Siji. Guru yang pandai bicara adalah pewarisku, yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita punya masalah, punya problem, datanglah ke ulama. Akan ada nasihat-nasihat. Karena agama ini isinya hanya nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Datang ke ulama. Terus pundi yai, terus pundi. Akan diberikan jangan-jangan. Saya dulu pernah, masih adanya almarhum Al-Maghfirlah Romo Yai Hasan Abdillah, Allah yarham, Glemor. Saya posisinya masih ada di Jogja, masih belum pindah Banyuwangi. Saya punya persoalan yang berat, terasa berat. Datang ke beliau, Allah yarham. Dawuhnya Mbah Yai,
Yai kula gadah masalah ngaten. Apa pun gampang lek turu, lek arep turu waca dan zikir iki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ping 2500. Gandeng niku sing dawuh kiai, sami'na wa ata'na. Nggih mawon. Pas diamalkan gak tahu nyampe 1000, 100 keturun wis. Berarti napa? Dilupakan oleh Allah persoalan-persoalan ini. La ilaha illallah. Gak nyampe 100 kadang wis keturun. Dilupakan oleh Allah. Maka orang yang stres itu karena ininya jalan ini. Terus berpikir ke depan, haknya Allah dia ambil. Tak mampu manusia. Karena dunia itu dibagi 3. Ad-dunya salah satu ayam. Dunia itu dibagi 3 persoalannya. Yaumul ams, hari kemarin udah usang, udah selesai. Tinggal kita berkaca, kita berbuat baik atau enggak kemarin. Yang kedua, yaumul an, hari sekarang. Nah, ini milik kita. Hari ini milik kita ini. Yang milik kita itu hari ini. Maka lakukan terbaik di hari ini. Berdoa, berzikir, berbuat baik. Nih. Yaumul ghadan, hari esok. No one knows. Tak seorang tampun tahu. Gak ada yang tahu. Sesuk sampai seurip napa gak. Kau nak sing weruh. Itu rahasia Allah. Maka seorang ulama besar berkata, kalau orang telah berpikir besok, ngurusi sesok, stres kepalanya. Loh, sesok itu urusannya Allah. Besok, minggu depan, manusia hanya boleh planning, boleh berencana, tapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mesti planning gagal. Nah, kula niki itu cerita si cilik niku Mbak Yu kula sing nikah. Pas hari nikah tiga mlayu karo sing dhisik, karo sing mantane. Lho gak di planning. Kula disunat langsung padahal. Diganti ini disunat. Loh. Ini. Maka kadang-kadang kita ini paham tentang kejadian-kejadian di dunia ini. Pernah ada orang naik kereta api terlambat, melayu terlambat. Aduh, sepur mlaku piye pun ndak usah susah. Terus mau. Ternyata sepure itu mengalami kecelakaan. Dia bilang, alhamdulillah. Nah, semua kejadian itu Allah yang ngatur. Jadi orang yang selalu pada ingat kematian, diringankan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Maka wong sing takziah niku siji nyolati, loro nganter ning kubur. Ben weruh lek besok awak dhewe niku bakal ngoten. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya orang ngantar jenazah itu khidmat. Ojo guyon. Apa meneh ngomongno eleke jenazah. Yo gak apik. Nek wong ngantar jenazah niku jenazah ning ngarep sing nganter ning mburi. Iki gak aku jenazah ning mburi sing mati sing ndi. Jenazah ning ngarep sing mburi iki ngiring. Kaifiatnya begitu. Karo maca tahlil. La ilaha itu. Iki gak malah ngomongno eleke mayit iku sik ngene ngono. Iku roh, rungu niku. Roh, tuh aku diomongno. Lek obah melayu sampean. Begitu sampai ke liang lahat yang kubu deloken ojo ngado. Iya. Nah, itu pelajaran. Maka Rasulullah itu tadi dawuh,
Guru yang bisa bicara ulama. Saya nggak bisa bicara al-maut, kematian. Maka orang yang hebatnya kayak apa, ruwetnya kayak apa, lain delok kira-kira tabis. Isun ya besok ya ketiku. Makane hang turung sembayang, ayo padha sembayang. Hang turung maca Quran, ayo padha maca Quran. Hang elek nang tangjane, ayo njaluk sepuro. Makaten. Lihat seperti itu. Iya, itu pelajaran. Lek sek ngono ae gak gelem sadar saking wonge. Para hadirin kang kula muliakan, kematian itu menakutkan. Ngacungo wis sing ngomong mati-mati itu ngacungo, pengen tahu saya. Ngacungo. Dalam kitab A'malul Kubra karya Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullah taala disebutkan Nabi Isa itu nabi ini. Nabi Isa itu diceritakan tentang kematian. Badannya panas, gerigil, keluar darah sampai keringatnya itu keluar darah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diceritakan tentang kematian oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar, derdeg. Sayyidina Utsman, sahabat Nabi, napa maneh kula karo sampean. Gak ono wong mati lho, gak ono. Pengen roh ngacung, gak ada. Aku berani mati, gak ada. Contoh, sampean didugeni malaikat Israel dibisiki kupinge. Fulan, minggu kesuk sira mati. Kira-kira tak wis? Klendi. Kalau ada sudah info, sudah ada begitu, kira-kira gimana? Paling gak mulai-mulai sing Masjid Al-Hafid. Wiridan. Karena sudah tahu. Tapi gak ada pemberitahuan, gak ada. Tapi tanda-tanda itu ada. Ana wong wis lara gak doyan mangan. Iya tanda-tanda. Gak doyan mangan, gak doyan ngombe. Kuwi salah siji tanda-tanda rezekine mulai dikurangi oleh Allah. Makanya wong niku makin tuwek ana biyen hang kupinge, hang ning krungu. Hang sikile, hang matane, hang boyoke. Nah itu tanda-tanda. Diingatkan oleh Allah. Maka dengan tanda-tanda itu berfikirlah manusia bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lek teng kubur niku ndelok ya Allah dilebokno. Setelah itu handai tolan semua ndak ada, keluarga masih ada di situ. Sebagian berdoa dengan megang tanah. Tanah dikenek-kenek no. Aku dhisik-sik cilik wong ki mau copo lemah dikenek no. Mau copo tiba ini maca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, teko lemah dari tanah aku diciptakan. Manusia itu tanah, lempung. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku diciptakan, kepada tanah aku dikembalikan, dan dari tanah besok dihidupkan kembali. Asal usulnya menungso niku lemah, lempung. Apa yang disombongkan wahai manusia? Apa dengan pangkatmu, dengan kekayaanmu? Tidak, sing ono paran-parane. Maka manusia itu sadar bahwa kita ini lemah, dhaif, sombong gak pantes. Itu introspeksi yang harus sering kita lakukan supaya manusia ini, makanya kan Kanjeng Nabi ini udah wong urip nang donya niki kudu lemah lembut, andep asor, itu penting. Ya. Tawadu. Apa kata baginda Nabi? Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah.
Wong niku lek uripe tawadhu, ora sombong, ora gumedhe, derajatnya dinaikkan oleh Allah. Tapi lek takabur, isun aku, masya Allah. Wong lek takabur itu dihunjem oleh Allah. Karena itu bajunya Allah, tidak pantas manusia. Maka ini introspeksi. Untuk apa? Mengenal kekurangan kita. Aib kita ini banyak. Oke. Maka ada sebuah qaul ulama. Unan-unane ulama. Man arafa rabbahu istaghala bihi an hawa nafsihi. Wa man arafa nafsahu istaghala bi islahiha an uyubin nas. Apa kata ulama? Man arafa rabbahu istaghala bihi an hawa nafsi. Sapa wong kenal pangerane, maka dia tidak akan menuruti hawa nafsunya. Orang itu kalau kenal, dikatakan kenal Tuhannya, itu tidak akan menurutkan hawa nafsu. Wong sing nuruti hawa nafsu durung kenal karo Gustine. Wa man arafa nafsahu istaghala bi islahiha an uyubin nas. Orang itu dikatakan kenal sama badannya sendiri, dirinya sendiri, dia tidak akan membicarakan aib orang lain. Titik. Lek ana wong kok sik seneng ngomongno eleke wong ae, iku durung kenal karo awake dhewe. Imam Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu berkata, orang yang mengatakan si A musuhku, si B musuhku, si C musuhku, apa kata Imam Hasan? Orang itu belum kenal pada dirinya sendiri. Musuh yang terbesar adalah dirinya sendiri, awake dhewe. Makanya kiai-kiai bengen niku lek memberi nasihat, lek awakmu lungguh ning endi wae, pas lungguh ning majelis, merasalah dirimu bahwa dirimu yang terjelek di antara orang-orang itu. Supaya apa? Bisa introspeksi dan bisa menghormati orang lain. Tetapi kalau kita duduk merasa kita paling hebat, paling bagus, justru kamulah yang paling jelek. Wong niku lek ngerasa merasa hebat, merasa ini, wah ini biasanya sombongnya muncul. Jadi banyak-banyaklah kita ini introspeksi diri. Nah ini itu manfaat yang kita dapat agar kenal aib. Kalau sudah tahu aib kita, kenal aib kita ini, maka ada upaya untuk memperbaiki ke depan. Iya ya. Aku sok ngomong iki tak jaluk sepuro. Iya ya, aku sok sembayangi keter-keter. Oh iya ya, aku sik durung iso ngaji. Nah, ini supaya apa? Kedepannya lebih baik dan lebih baik. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wong niku lek sering muhasabah, introspeksi diri, dia akan tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak hak Allah. Salah satu yang paling penting adalah untuk disembah. Itu hak Allah yang paling penting, hebat. Maka kita harus sadar bahwa kita ini ciptaannya. Maka wajib sujud kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wajib nyembah. Wong awak dhewe iki dijak wajib nyembah, sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu. Sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar engkau memperoleh kemenangan. Lek pengen menang, pengen sukses,
menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siji, wonge rajin rukuk sujud menghamba kepada Allah. Loro, wong niku apik karo menungso, karo sapa wae. Maf'alul khair itu tanda-tanda orang yang menang. Jadi sukses menurut pandangan Allah itu wong rajin rukuk sujud menghamba kepada Allah, menjadikan Allah betul-betul Tuhan segala-galanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Rabb aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Rabb aku mohon pertolongan. Jadi orang yang sudah seperti ini enggak khawatir uripe, karena di hatinya sudah terhunjam Allah adalah Tuhannya. Dalam keadaan senang, susah, selalu Allah yang ada dalam hatinya. Ini tingkatannya wis abot. Jadi jadikan, kadang-kadang kita ini masih belum menjadikan Allah sebagai Tuhan. Ruwet, sik bingung, mlayu rono ini karena sandarannya bukan kepada Allah. Wong niku lek sandar nang Gusti Allah, enak. Dikembalikan semua persoalan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, lek duwe persoalan libatkan Allah, insya Allah hatinya tenang. Boleh ada persoalan kalau nggak melibatkan Allah pasti bingung. Kalau melibatkan Allah, iya kabeh iki wis ana sing ngatur. Ya pangeran Gusti Allah, iki semua kehendaknya. Kita ini tidak ada upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, bagaimana kita bisa seperti itu? Mendekatlah, mendekatlah, mendekatlah. Sujud, sujud. Agungkan Allah, sucikan Allah, agungkan. Jadikan Allah segala-galanya dalam hati diri kita masing-masing. Insya Allah manusia akan damai, tenang. Karena sudah apa? Allah ma'ana, Allah bersama kita. Tidak hanya lisannya, tapi batinnya menghunjam. Mudah-mudahan dengan bertambah usia kita, mari kita introspeksi diri, terutama di rumah tangga kita masing-masing. Ada istri, ada anak, ada suami. Ayo bangun dalam artian kita menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Anak-anak kita latih selalu untuk sujud kepada Allah. Cucu-cucu yang sudah cucu aja lali. Perintah sholat. Sholat itu jangan ditinggalkan. Ada orang nyeletuk kepada saya, Ustaz, itu orang sholat tapi masih jalan terus. Saya panggil sini. Ini saya baca kitab di A'malul Kubra karya Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i, ini kitab tasawuf. Jangankan saya, Nabi ini dikomplain. Ya Rasulullah, itu fulan rajin sholat di belakangnya sampean, tapi maksiatnya jalan terus. Apa kata Rasulullah? Itu bukan urusan saya, itu urusannya Allah. Lihat sebentar nanti, pasti Allah akan merubah. Temenan, karena Allah sudah wa'id, sudah janji, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Proses. Wong sholat niku proses terus. Makanya kula niki angsal cerita saking ulama. Biyen niki ana ulama dikon-takon ulama kasyaf. Bagaimana tentang sholat? Sing penting dilakoni. Aja mikir macam-macam, sing penting dilakoni, wis oleh ganjaran. Lakoni ae gak mendadak nyongal. Lakonono. Nah ini penting, dilakoni terus lama-lama. Allah akan membuka tabir itu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kita, Allah selalu membimbing kita sekalian
di jalan yang benar, dikumpulkan dengan orang-orang saleh pilihan Allah SWT. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita semuanya jadikan orang-orang ahlul khair, ahlul kebaikan, dan semoga kita menghadap kepada Allah kelak dengan keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa imanan shadiqan wa qalban khashi'an wa islaman tamman wa du'aan mustajaban ya Allah. Allahumma ya ilahi ya ilahi ya ilahi tubna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna minasy syakirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Barakatul Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.